rombongan mau pada kemana sih? Kalian pada balik lagi kan? Pastilah, kalian kan merpati bonding. Tuh lihat, satu ekor terpantau kembali. Kemanakah dia kembali? Wah, ada Om Denny Caknan nih. Asik bener main sama merpati kesayangannya. Jadi penasaran nih, pengen lihat gimana kalau Om Denny Caknan main merpati. Ayo Om Denny, terbangkan lagi merpatinya. Kita lihat apakah dia akan kembali. Wah, ternyata kembali lagi. Hebat kamu, Sob. Ya, begitulah merpati, teman. Sebagai peliharaan, mereka memang pintar dan bisa dilatih. Nah, kalau sudah bonding dengan pemiliknya, mereka bisa diterbangkan dan kembali ke tangan. Wah, Otan mau dong diajarin main merpati sama Om Denny Caknan. Selain jadi simbol kesetiaan, merpati atau burung dara juga punya banyak keunikan loh. Mereka adalah si paling kompak yang suka banget gerombolan terbang bareng begini. Udah gitu mereka suka nangkring estetik bareng-bareng. Awas sob, itu kabel listrik, kesetrum nanti. Hehehe. Yang jelas hewan yang satu ini punya banyak jenis, keunikan, dan pastinya skill tinggi. Wah, kok kamu terbangnya akrobat begitu, Sob? Bukannya terbang lurus, malah salto di udara berkali-kali begitu. Jadi teman, ada juga loh jenis-jenis merpati yang punya cara terbang unik. Salah satunya ya si merpati hias jenis parlor tumbler ini. Meski sekilas tampilannya seperti merpati lokal, dia sebenarnya berasal dari negeri Skotlandia loh. Walah, warga negara asing kamu ya sob. Oh iya, merpati parlor tumbler ini termasuk dalam kelompok merpati hias teman. Ciri khas dari merpati hias yang satu ini adalah kemampuan lompatnya ke udara dengan melakukan gerakan akrobatik atau salto ke belakang dan kedua kakinya hinggap kembali ke tempat semula. Emang unik kemampuanmu sob. Wadaw, Manuk kabur kabeh. Paman, itu burungnya kabur semua dari kandang. Pada kali lihat apa? Kok sepertinya pada kalem-kalem aja. Coba Om Editor, Otan mau lihat kejadian sebelumnya. Merpati-merpati ini bukan kabur ya teman, tapi mereka sedang lomba terbang jarak jauh. Namanya juga merpati pos, jiwa penjelajahnya sudah ada dari lahir. Nah, ribuan merpati ini akan dilepas serentak untuk terbang pulang sejauh ratusan kilometer. Siapa yang kembali ke rumahnya duluan, itulah yang jadi pemenang. 1, 2, 3. Wih, lepas dari kandang, merpati langsung melesat terbang tinggi. Mereka berkelompok berputar-putar di atas langit, seperti sedang melihat pertunjukan akrobatik ya teman. Berputar di atas bukan berarti mereka kebingungan. Justru situasi ini jadi pertanda kalau mereka sedang membaca situasi sebelum menentukan arah kemana mereka harus pergi. Ribuan merpati pos yang tadi terbang bersama akan pulang ke kandangnya masing-masing. Mereka akan masuk ke dalam kandang melewati finish line. Siapa paling cepat masuk kandang, dialah pemenangnya. Tidak! Sepertinya ada burung merpati yang jatuh, teman. Ada apa, Tan? Tolongin Sobat Otan, dok. Waduh. Ternyata yang jatuh ini adalah merpati pos, teman. Kemungkinan ia kelelahan saat terbang puluhan kilometer. Merpati pos memang terkenal handal soal terbang jarak jauh. Ia juga terkenal sebagai si pejuang. Karena Sobat Otan ini sangat berjasa saat masa penjajahan dulu.
Ia pernah bertugas sebagai kurir pembawa pesan untuk prajurit perang. Karena kemampuan terbang jarak jauhnya itu, merpati pos saat ini sering dilombakan dalam ajang kompetisi. Tenang saja, sejauh apapun merpati pos terbang, jarang sekali mereka nyasar. Makanya dia dijuluki homing pigeon. Padahal dia kan nggak punya maps, tapi kok bisa tahu arah pulang ya? Merpati mengandalkan penciumannya untuk menandai lokasi. Jadi, kemungkinan merpati tidak kembali pulang karena serangan predator atau cuaca. Bisa juga kelelahan di tengah jalan, seperti yang ditemukan Dokter Chandra. BTW dok, kira-kira Sobat Totan perlu penanganan serius nggak? Kita perban nanti sayapnya sama kasih obat di area lukanya untuk meminimalisir terjadinya infeksi, Tan. Sayapnya memang kelihatan rusak dan tidak utuh ya. Sabar ya Sob, kita mau coba tolong kamu kok. Setelah ini nasib Sobat Totan gimana dok? Kebetulan ada temen yang dia memang punya banyak merpati. Kita ke sana aja yuk. Sepertinya itu teman-teman yang dokter maksud. Mas Tando, apa kabar? Ini saya nemu burung ini, lihat tuh. Tadi kayaknya dia cedera ini sayapnya tuh, lihat, aduh. Terus udah diobati, berarti nanti saya masukin box dulu ya, saya simpen ya. Pak dokter, Ya. ayolah ikut main nih, aku baru sama teman-teman. Wah, ada kegiatan ini. Iya, di komunitas merpati free fly di Jogja. Oh, siap. Ya udah, kita Ayo go, ikut, let's go. dokter. Ayo. Wah, ini sepertinya si merpati punya Kak Nando yang viral itu kan? Iya, viral. Soalnya ia bisa menunjukkan pemandangan dari atas melalui kameranya. Loh, memang merpati punya kamera? Ya, atas ya? Jadi kita Oh. bisa merasakan sensasi terbang di atas merpati, menikmati alam. Wah, Gitu ya. Lucu juga, Asik boleh. ya. Kita coba Yaudah, ya, kita terbang coba ya. Oke, Oke. yuk. Nih buktinya teman. Selamat menikmati pemandangan sawah di Jogja. Dalam 3, 2, 1. Wow, gimana? Puas kan diajak jalan-jalan sama Sobat Totan ini? Merpati yang membawa kamera ini sudah terlatih dan dibiasakan membawa harness teman. Jadi aman ya. Nah, latihan bareng-bareng sama komunitas seperti ini sangat perlu. Selain si merpati olahraga, sekaligus juga memperkuat ikatan pemilik dengan merpatinya. Meskipun free fly dilakukan bersamaan, merpati akan tetap kembali kepada pemiliknya. Gak bakal nyasar tuh. Hehehe. Wih, cantik-cantik ya merpatinya. Otan mau tantang dokter nih. Nah, siap Tan. Ya, dokter udah penasaran. Teman tahu nggak apa yang bikin merpati ini balik lagi ke pemiliknya? Kuncinya ada di pointer. Nah, paman-paman komunitas ini menggunakan seragam merah-merah ada maksud dan tujuan. Warna ini sebagai pointer mereka, sehingga merpati mengenali pemiliknya. Tuh kan, sejauh apapun mereka terbang, tetap kembali ke pemiliknya. Tak usah dipungkiri, merpati memang punya kemampuan mengenali warna seperti manusia. Dia bisa mengetahui warna cerah, bahkan ultraviolet. Keren ya. Tapi kira-kira kalau pointernya dipakai sama orang lain, gimana ya? Apakah mereka yang baru latihan bisa tetap bisa mengenali pemiliknya? Oke, Tan, ini sekarang dokter mau coba lagi. Ini kan ownernya nih. Nah, dokter pakai pointer. Dia bakal lari kemana nih si Almon? Almon sini. Nah, apakah ke ownernya? Apakah dokter yang pakai pointer? Yuk kita coba, Tan. Oke, Almon sudah terbang mengitari sawah. Dan siapakah yang Almon pilih? Almon! Hei, Almon! Almon! Hei! Jawabannya adalah
tetap hinggap lagi di Dokter Chandra. Tuh Tan, tetap gak mau nih masnya yang punyanya, walaupun yang sebelahan dia tetap milih dokter. Merpati yang masih baru free fly memang cenderung menghafal warna. Tapi berbeda dengan merpati yang usianya lebih tua. Saking udah seringnya bareng owner, dia bisa menghafal wajah pemiliknya. Lihat aja tuh, merpati senior nggak mau datang ke Dokter Chandra karena dia sudah hafal dengan pemiliknya. Dia malah ke sini. Oh. Cuma diem aja loh. Nggak panggil namanya. Padahal yang manggil dokter Tan. Iya. Yah, dokter dicuekin. Nah, ini membuktikan bahwa memang si merpati ini hanya ingat sama satu warna, Satu warna Oh. dan owner. ownernya. Ani memang sudah dilatih bertahun-tahun oleh Kak Nando. Jadi sudah pasti baliknya ke Kak Nando. Keren. Oh iya, selain si merpati ini, Otan jadi ingat sama kawanan lain yang gak kalah keren. Tuh kan, kemana-mana juga selalu ramean dan kompak. Nah, ini dia yang namanya itik alabio, teman. Unggas endemiknya Kalimantan Selatan. Nah, serunya budidaya itik alabio, para peternak harus menggunakan sampan untuk ke lokasi itiknya. Maklum saja, itik di sini memang sengaja diternak liarkan tanpa kandang. Tujuan utamanya tentu saja untuk mendapatkan pakan alami yang ada di sekitar rawa. Oh iya teman, itik alabio ini termasuk unggas unggulan loh. Mereka mampu menghasilkan sampai 250 butir telur selama musim bertelur. Tidak hanya itu, itik alabio juga memiliki pertumbuhan yang cepat, sehingga sering dimanfaatkan sebagai itik pedaging. Ya, bisa dibilang itik alabio ini adalah unggas dwiguna, atau bisa dimanfaatkan daging dan juga telurnya. Itik atau bebek merupakan salah satu hewan dengan kemampuan berenang yang baik. Mereka dapat menghabiskan sebagian besar waktunya untuk berenang dan mencari makan. Tapi ada yang tahu nggak, kenapa sih bebek bisa berenang? Jadi begini teman, itik atau bebek memiliki kantung udara di perut yang berfungsi sebagai pelampung alami. Mereka juga memiliki bulu yang spesial karena anti basah. Bulu-bulu ini dilapisi oleh minyak, sehingga mencegah air masuk ke dalam bulu. Oh iya teman, meskipun bebek memiliki sayap, bukan berarti mereka bisa terbang layaknya burung ya. Bebek memiliki bobot badan yang jauh lebih besar dibandingkan dengan sayapnya. Hal ini membuat bebek jadi kesulitan untuk terbang. Namun di beberapa kondisi, bebek juga mampu loh menggunakan sayapnya untuk terbang. Contohnya seperti ini nih. Keren kan? Ya, memang tidak setiap waktu mereka menggunakan kekuatan sayapnya untuk terbang. Mereka hanya menggunakannya dalam keadaan terdesak saja. Misal ada gangguan dari predator ataupun tertinggal dari kawanannya. Nah, kalau mereka mengepakkan sayapnya ketika di dalam air, bukan berarti mereka sedang dalam bahaya ya. Ada beberapa faktor yang membuat mereka seperti itu. Pertama, mereka mencoba membuang sisa air yang ada pada sayapnya. Dan yang kedua, biasanya menjadi tanda agresi terhadap pejantan lain. Atau si pejantan mau menunjukkan kemampuannya pada betinanya. Duh, ternyata kamu caper juga ya sob. Hehehe. Ini dia olahan itik panggang khas Amuntai. Ya, itik alabio terkenal menjadi olahan itik panggang yang lezat. Untuk membuat itik panggang, biasanya mereka akan memisahkan bagian tulang dengan dagingnya seperti ini. Selain protein, itik alabio juga mengandung banyak nutrisi yang pastinya baik untuk kesehatan. Tapi, tetap tidak boleh berlebihan ya teman. Soalnya kandungan lemak si alabio ini hampir 2 kali lipatnya daging sapi. Ketemu Kak Ciko lagi nih. Kali ini Kak Ciko lagi di tanah Rencong Aceh loh teman. Mau ketemu sobat Otan yang mana lagi sih Kak?
ketemu Kak Ciko lagi nih. Kali ini Kak Ciko lagi di tanah Rencong Aceh loh teman. Mau ketemu sobat Totan yang mana lagi sih Kak? Sekarang kita udah sampai di kandang luwak atau biasa disebut musang juga ya. Iya, Musang. Disebut musang. Dan kita harus hati-hati jalan di sini karena di sini ada 7 ya. 7. Ada 7. Tapi satu sedang beranak. Ada 7 luwak. Yang satu sedang beranak. Jadi sama anaknya itu 7. Sama anaknya 7 ya. Nah jam segini nih biasanya tidur ya. Tidur. Walah, ternyata mau ketemu sobat Totan si luwak toh. Luwak ini dipelihara untuk membantu masyarakat di sini menghasilkan kopi termahal di dunia. Ada yang tahu? Betul, kopi luwak gayo. Luwak sengaja ditempatkan di kandang yang sangat besar dengan tanaman kopi yang tumbuh di dalamnya. Eits, bukan cuma kopi, di dalam kandang juga ditanam pohon buah lainnya yang menjadi makanan si luwak. Luwaknya sendiri loh yang akan berburu makanannya. Ini untuk menjaga sifat liarnya, teman. Mana sih kopi? Oh. Luwaknya. Oh, Wih, itu tadi di situ kan bilang. gede. Ini betina nih. Kamu sejahtera kan di sini? Karena makanan kesukaanmu tersedia melimpah. Tubuh luwak memang lebih besar dibanding musang pada umumnya. Berkisar dari 2 sampai 4 kilogram, teman. Sob, ada Kak Ciko di sini kok kamu malah di atas terus? Turun sih ngapa? Luwak memang tergolong hewan arboreal, alias hidup di atas pohon. Mereka hanya sesekali turun ke tanah, selain buat makan buah kopi, juga untuk tidur di lubang-lubang kayu seperti ini. Kalau pagi, biasanya luwak akan tidur dan aktif saat malam hari, atau biasa disebut hewan nokturnal. Tapi sepertinya karena keberadaan manusia, mereka sedikit gusar nih. Oh ini jantan ya? Ini samperin pelan-pelan, kita pelan-pelan samperin biar dia kabur. Cepet banget ya. Cepet banget, Sarah. Slow bro, kita nggak akan ganggu kalian kok. Buah kopi yang disukai luwak adalah yang matang dan manis. Di dalam lambung luwak, hanya kulit buahnya saja yang dicerna, sementara bijinya akan dikeluarkan bersama kotoran. Nah, biji kopi inilah yang akan diolah menjadi bubuk kopi, teman. Boleh. Belum kita minum nih. Tentu saja butuh serangkaian tahapan untuk membuatnya. Dari cuci, jemur, panggang biji kopi sampai ke penggilingan. Dari kebiasaan sobat Totan si luwak bisa menjadi minuman favorit manusia. Hebat kamu sob. Kopi luwak menjadi kopi termahal di dunia loh. Dan karena sudah difermentasi di lambung luwak, rasa kopi luwak pun jadi tidak terlalu asam dan tidak pahit. Musang ternyata nggak cuma berjasa untuk bikin kopi termahal di dunia, teman. Bahkan ada juga musang yang bantu jualan kopi loh. Hehehe. Ini dia, si Dado, musang pandan dari Love Earth. Salah, maksudnya Sukabumi. Halo, Tan. Sebentar ya, ada pembeli di warung nih. Nah, seperti itulah, Tan, keseharianku menjaga warung kopi. Karena sudah 3 tahun tinggal bersama Pak Dedi, para pengunjung warkop ini pun sudah familiar denganku, Tan. Tuh, mereka nggak takut kan nongkrong-nongkrong di dekatku? Ini karena aku adalah musang yang penurut dan jinak, Tan. Ditambah bobotku yang sudah berlebihan ini, bikin aku jadi nggak seaktif musang liar. Saat ini beratku sudah mencapai 12 kg, Tan. Sedangkan normalnya musang hanya berbobot sekitar 2-5 kg saja. Ya hanya di warung, Pak Dedi juga sering mengajakku ke pasar untuk membeli kebutuhan warung. Setahu Otan, kamu ini kan nokturnal ya sob. Emang gak ngantuk siang-siang ke pasar? Atau kamu udah jadi kayak temennya Om Habib Jafar, buat jaga warung 24 jam? Wah, ilmuku belum sehebat itu, Tan. Aku memang hewan nokturnal yang aktif saat malam hari.
Tapi karena sudah teradaptasi bertahun-tahun, aku jadi terbiasa dengan kegiatan di tengah hari bolong. Makanya aku nggak tidur tuh meski diajak bepergian ke pasar. Apalagi kalau dibelikan daging ayam begini. Wah, mataku langsung melek bagai kena kopi di pagi hari. Pak Dedi sangat sayang padaku. Aku selalu ikut kemanapun dia pergi. Teman, salah satu kehebatan musang adalah kepiawaiannya melompat. Di habitat aslinya, musang bisa melompat dari satu dahan ke dahan pohon lainnya loh. Nah, kalau sobat otan yang ini sama seperti musang, hidupnya di atas pohon, tapi nggak jago melompat. Ada yang tahu dia siapa? Betul, dia adalah kukang. Loh, ngapain kamu di situ, Sob? Itu kan berbahaya. Jadi teman, para petugas PLN di Provinsi Lampung sering menemukan kasus korsleting listrik akibat hewan liar tersasar seperti kukang ini. Rupanya, si kukang sering beraktivitas di tiang dan kabel listrik begini karena mengira ini aman untuk berlindung seperti pohon. Mereka memanjat ke atas karena nalurinya menghindari pemangsa. Ditambah lagi, mereka sering mendapatkan serangga untuk makannya. Seharusnya mereka hidup di pepohonan hutan, teman. Sejatinya, kukang adalah penjelajah jarak jauh. Mereka bisa berpindah hingga jarak puluhan kilometer, teman. Lokasi tiang dan kabel yang berdekatan dengan pepohonan hutan jadi membuat si kukang bisa berada di situ. Bagaimana cara memberitahu kamu kalau tiang dan kabel itu bisa bahaya? Kekhawatiran Otan tiba-tiba terjadi, teman. Rupanya petugas PLN menemukan ada satu kukang lagi yang jadi korban tersengat listrik di tempat lain. Tangannya mengalami luka bakar yang cukup serius, teman. Tidak hanya itu, setelah kena setrum, ia langsung terjatuh dari ketinggian kurang lebih 12 meter. Kalau tidak segera diselamatkan, Otan takut nyawanya tidak akan tertolong. Meski lemah, untungnya si kukang masih hidup. Dan dokter memastikan kalau si kukang menunjukkan tanda-tanda membaik. Tapi karena pergerakannya yang lambat dan banyaknya mitos negatif di masyarakat, membuat si kukang rentan dengan perburuan liar. Kukang adalah hewan yang dilindungi, teman. Ada apa, Tan? Ada suara apa tuh? Wih, kayak ada sesuatu yang terjebur ke air. Aduh, kalau begini situasinya genting, Dok. Tan, itu Tan, ayo Tan. Wah, kukang Tan. Bentar. Aduh, wah. Cepat kita tolong dia. Sepertinya tadi dia mau nyebrang dari hutan sana ke sana, tapi terjebur, Tan. Syukurlah kita ada di saat yang tepat. Eits, tapi hati-hati ya, Dok. Ini Kak Chandra sengaja pakai kayu karena kukang ini punya sejenis racun yang cukup mematikan buat manusia. Jadi tetap kita harus hati-hati, Tan. Yap, betul banget, Dok. Biarpun kecil mungil dan geraknya lambat, kukang memiliki pertahanan diri yang hebat, berupa bisa atau racun. Jadi teman, racun kukang dihasilkan oleh kelenjar brachialis yang terletak di dekat siku atau ketiaknya. Ketika merasa terancam, kukang akan menjilat kelenjar ini dan mencampurkan racun dengan air liur. Ketika kukang menggigit, air liur yang sudah tercampur racun akan menyebabkan reaksi toksik pada korban, yang dapat menimbulkan rasa sakit, pembengkakan, bahkan reaksi alergi parah pada manusia. Bisa berbahaya banget loh, Kak. Kita lepas lagi aja, Tan, ya. Kita bantu. Nih, ke ranting sini. Syukurlah, Sob. Kamu baik-baik saja.
Lain kali lebih berhati-hati lagi ya, Sob. Walaupun kamu bisa berenang, jangan sampai kamu tercebur lagi ke sungai berarus deras. Lain kukang, lain musang, lain pula kisah si belang. Ya siapa lagi kalau bukan si Raja Hutan Harimau? Lihat aksinya, teman. Wih, ada Kak Pevita nih. Tapi ngapain ya bawa-bawa ayam potong gitu? Mau masak ya? Hehehe. Bercanda teman. Ini bukan Kak Pevita Pierce yang baru nikah itu ya. Ini Kak Klau, sobatnya si Milo Lilo. Masih pada inget kan? Yap, jadi sekarang Kak Klau lagi mau kasih makan sobat Otan yang memiliki taring tajam dan kuat. Untuk itulah ayamnya harus kita gantung seperti ini nih, biar aman. Yuhu, ayamnya sudah siap. Ayo sob, jangan malu-malu. Ini makanan enak loh. Wah, gak pakai lama. Ternyata ayamnya langsung disambar teman. Emang deh, naluri berburu sobat Otan yang satu ini gak usah diragukan lagi. Dengan mengandalkan penciumannya yang sangat tajam, dia mampu mencium mangsanya meskipun jaraknya cukup jauh. Tidak hanya itu, kukunya yang tajam juga memudahkan dia untuk bergerak bebas, baik di darat maupun dalam hal memanjat seperti ini. Harimau Benggala juga memiliki gigi taring terbesar di antara kucing-kucing besar lainnya. Jadi kalau untuk urusan ngunyah ayam kayak gini sih, pastinya jadi hal yang mudah baginya. Selamat makan ya sob. Eits, jangan kaget. Kalau sobat Otan ini emang beda dari kucing-kucing lainnya. Yap, Harimau Benggala merupakan salah satu kucing yang jago banget renang. Jadi nggak heran kalau dia suka banget berendam di air kalau cuacanya lagi panas begini. Hal ini mereka lakukan untuk menjaga suhu tubuhnya agar tetap terjaga. Sobat Otan ini juga memiliki auman yang cukup keras yang biasanya digunakan untuk menakut-nakuti mangsanya. Suara auman ini ternyata menghasilkan suara infrasonik bernada rendah yang berada di bawah jangkauan pendengaran manusia. Luar biasa bukan?